Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan kepada kita seberataan sehingga diperjumpakan lagi kegiatan taklim di malam Ahad, kajian kitab Syarah Hadits Arba'in Nawawi, yaitu Kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Pertemuan terakhir kita masuk hadits yang ketiga dari kitab Hadits Arba'in Nawawi, yang mana hadits ketiga ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita mendengar di pertemuan terakhir bagaimana seorang Sayyidina Abdullah bin Umar memiliki keberanian nang luar biasa, memiliki keberanian yang dahsyat. Salah satunya kita dengar pertemuan sebelumnya ketika mana Sayyidina Abdullah bin Umar beserta rombongan kharaja fi ba'di asfarihi, ketika mana Sidin keluar di satu perjalanan, fabainama huwa yasir idh wajada qauman wuqufan. Di tengah jalan tiba-tiba Sayyidina Abdullah bin Umar menjumpai ada sekelompok orang yang berhenti di tengah jalan. Stop di tengah jalan kada melanjutkan perjalanan. Sayyidina Abdullah bin Umar bertakun, ma li haula'il qaum, apa gerangan sebab satu rombongan di hadapan kita ini berdiam di sini, kada melanjutkan lagi perjalanan. Dijawablah, qalu asadun ala tariqat akhafahum. Wahai Abdullah bin Umar, kelompok orang yang berhenti di tengah jalan itu kada melanjutkan perjalanannya karena di ujung jalan sana ada singa buas yang bisa menerkam, sehingga mereka ini takutan melanjutkan perjalanan. Ada singa di ujung jalan. Fanazala ala dabbatihi thumma masya ilaihi hatta akhadha bi udhunihi wa nahahu anit tariq. Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, anak Sayyidina Umar ini turun Sidin dari tunggangan Sidin berjalan batis, malah seorangan memaraki singa yang hamuk di tengah jalan. Hatta akhadha biudunihi, kemudian telinga dari singa itu dijerinting oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, ditarik, dipulas, wa nahahu anit tariq, kemudian dijauhkan dari jalan umum yang hendak dilewati. Dan singa pun kada wani lawan Sayyidina Abdullah bin Umar. Pada singa liar, lain singa sirkus.
Nah, ini salah satu dahsyatnya keimanan para sahabat itu, pembuktian dahsyatnya keimanan para sahabat. Dalam hal ini pun Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah menyampaikan, man khafallaha akhafallahu minhu kulla syai'. Ujar Sayyidina Hasan Al-Basri, barang siapa yang takut sebenar takut kepada Allah Ta'ala, maka segala sesuatu dari makhluk akan dijadikan Allah takut tunduk pada orang tersebut. Siapa orang yang bujur-bujur takutan lawan Allah, kada pemuntungan aja aku takutan Allah, tapi gawian malah lain ketika sorangan, kada ada yang melihat manusia. Tapi bujur-bujur takutan lawan Allah Ta'ala, merasa dipantau, merasa dilihat, muraqabah senantiasa lawan Allah. Akhafallahu minhu kulla syai'. Segala sesuatu dari makhluk lain akan dijadikan Allah takutan lawan orang tersebut. Itu rumusnya. Rumus sampai Sayyidina Abdullah bin Umar ini singa pun kada bekutik, dijarinting sidin di talinga, karena rasa khasyah, rasa takut nang dahsyat kepada Allah Ta'ala. Seekor singa pun kada bani. Di Burdah pun disebut, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intal qahul usdu fi ajamiha tajimi. Dalam Burdah, wa man takun bi rasulillahi nusratuhu, barang siapa yang hidupnya ditujukan untuk menolong syariat dan ajaran baginda Rasulullah, dedikasi hidupnya tujuannya nusrah, membantu tegaknya ajaran baginda Rasulullah, intalqahul usdu fi ajamiha tajimi. Orang yang semacam itu hidupnya, ketika mana berjumpa dengan singa-singa di sarang singa itu sendiri, singa-singa akan diam, tunduk, takut kepada orang tersebut. Nah, itu di Burdah sudah ada konsepnya. Wa man takun bi rasulillahi nusratuh, siapa orang yang hidupnya itu ibarat diwakafkan gasan menegakkan syiar ajaran Nabi kita Muhammad, fokus hidupnya itu. Singa-singa pun, ujar Imam Busairi, ketika bertamu orang semacam itu, walau di sarang singa itu sendiri, tajimi, tadiam, tunduk, kadawani. Nah, kita ni kawak mencobai bujur kada aku takutan lawan Allah Ta'ala. Nah, cari kuyuk, paparaki kuyuk mantap kadanya, tapi jangan dicobai, malah lain. Sayyidina Abdullah bin Umar ini disebut, beliau ruwiya lahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 1630 haditsan. Hadits yang diriwayatkan melalui Sayyidina Abdullah bin Umar dikumpulkan oleh ulama hadis itu ada 1630 hadis. Jadi total hadis-hadis yang diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Umar itu ada 1630 hadis, termasuk hadis yang ketiga yang kita baca di sini.
wa 'asha 84 sanatan. Sayyidina Abdullah bin Umar ini umur beliau sampai wafat 84 tahun. Jadi termasuk muammar Sidin, panjang umur. 84 tahun hanyar meninggal. Wa mata bi Makkah syahidan. Sayyidina Abdullah bin Umar ini meninggal dunia dalam keadaan syahid di kota Makkah. Sidin matinya, wafatnya wafat syahid. Kayak apa kisah syahidnya? Wa sababuhu annal hajjaja khataba yawman fa akhara as-salata. Faqala lahu Ibnu Umar inna asy-syamsa la tantadhiruk. Jadi kisah syahidnya Sayyidina Abdullah bin Umar ini di penghujung umur Sidin tadi, sudah tua artinya Sayyidina Abdullah bin Umar. Suatu hari di Mekah beliau hadir salat Jumat. Ketika hadir salat Jumat, yang khutbah ketika itu bernama Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Siapa Hajjaj bin Yusuf? Salah seorang pemimpin zalim, salah seorang pemimpin saat itu yang berbuat semena-mena, sekahendaknya. Suatu hari Hajjaj bin Yusuf ini khutbah Jumat. Sayyidina Abdullah bin Umar hadir jadi jamaah. Ketika khutbah, Hajjaj bin Yusuf ini khutbah panjang benar. Khutbah Jumatnya panjang. Fa akhara shalah, saking panjangnya disebut menunda-nunda salat inya akhirnya. Kalawasan khutbah Jumat. Sedangkan khutbah Jumat itu sunnah diperingkas, jangan terlalu lawas. Kalau seseorang khutbah Jumat kepanjangan, itu bisa dikata orang tersebut kada bujur belajar adab-adab tentang khutbah Jumat. Khutbah contohnya sampai sejam khutbah Jumat. Nah itu orang yang kada paham. Hajjaj bin Yusuf ini memaksakan diri khutbah lawas sehingga salat tertunda-tunda. Faqala lahu Ibnu Umar inna syamsa la tantadhiruk. Sayyidina Abdullah bin Umar ketika jadi jamaah protes. Di tengah-tengah Hajjaj bin Yusuf khutbah, Sayyidina Abdullah bin Umar ini protes, wani menentang. Inna syamsa la tantadhiruk. Wahai Hajjaj, matahari kada menghadangi ikam. Artinya matahari kena kalau pina tegelincir habis waktu Jumat. Matahari kada menghadangi ikam. Maksud sidin kepanjangan khutbah ikam nih. Faqala lahul Hajjaj laqad hamamtu an adriba alladhi fihi ainak. Hajjaj bin Yusuf menjawab, sungguh aku kepengen memukul bagian tubuhmu yang di situ ada kedua matamu. Artinya sungguh aku hendak tempeleng kepala ikam nih, ujar Hajjaj bin Yusuf. Padahal ini orang tua Sayyidina Abdullah bin Umar 80-an dah sepuh. Tapi karena Hajjaj bin Yusuf ini pemimpin yang zalim, bisi kekuatan, otoritas, sekehendaknya. Laqad hamamtu an adriba alladhi fihi ainak. Aku hendak benar menempeleng kepala ikam ni, ujar Hajjaj bin Yusuf. Faqala lahu Ibnu Umar, innaka safihun musallat. Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, engkau adalah orang bodoh, pemimpin bodoh
musallat yang kami ini diuji dengan kepemimpinan Ikam. Ikam ini adalah seorang yang bodoh, jadi sidin safih, kada paham sunnah, khutbah kepanjangan, musallat yang mana kami ditimpa, diuji Allah Ta'ala dengan diberi pemimpin kayak Ikam. Fataghayyara min dhalik. Hajjaj bin Yusuf terbakar emosi, sarik diucapi kayak itu. Wa amara rajulan fasamma tarfa rumhin wa zahamahu fit tawaf hatta wada'ahu ala qadamih famarida ayyaman thumma mata rahmatullahi ta'ala alaih. Lalu Hajjaj bin Yusuf ini menyuruh menyewa pembunuh. Disuruhnya pembunuh tadi ketika Abdullah bin Umar tawaf, kan tawaf tuh biasanya banyak orang, kada terperhatikan. Pembunuh tadi disuruh oleh Hajjaj bin Yusuf, Ikam bawa semacam tombak halus, landap, ujungnya olesi racun. Ketika Abdullah bin Umar tawaf, Ikam cucuk. Ketika Sayyidina Abdullah bin Umar sidin tawaf, lalu zahamahu, dimepet-mepetnya oleh pembunuh tadi, ditusuk kaki Sayyidina Abdullah bin Umar. Setelah itu marida ayaman, garing berhari-hari Sayyidina Abdullah bin Umar, dan kemudian meninggal dunia rahmatullahi ta'ala alaih. Dan sidin pun wafat dalam keadaan syahid, dibunuh orang. Nah, ini kisah seorang sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar. Pernah ulun singgung sudah, banyak orang-orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah, ternyata apa? Akhir hayat mereka ditutup dengan kejadian tragis, meninggal, dibunuh. Bahkan kalau pian pelajari bagaimana wafatnya Sayyidina Umar, wafatnya Sayyidina Uthman, wafatnya Sayyidina Ali, wafatnya Sayyidina Hasan cucu Nabi, wafatnya Sayyidina Husain. Bahkan kemarin kita baca bagaimana kisah meninggalnya Imam Bukhari. Rata-rata di penghujung umurnya wafat dalam keadaan yang dalam sudut pandang kita tragis, tapi hakikatnya itu bentuk derajat tinggi yang Allah berikan pada mereka. Wafat dalam keadaan dibunuh itu syahid, dahsyat. Wafat dalam keadaan diintimidasi, sebagaimana Imam Bukhari diboikot di mana-mana, dari Naisabur bermusuhan dengan pemimpin setempat, kemudian pindah di Bukhara kampung halaman, bermusuhan lagi dengan pemimpin setempat, pindah sidin disurati, pindah ke Samarkand, di tengah perjalanan dapat kabar di Samarkand konflik juga, pro kontra menerima keberadaan sidin, sehingga sidin sampai ke desa Khortang, berdoa di situ minta wafatkan Allah dan meninggal. Nah, begini cerita orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, wafat di penghujung umurnya tragis. Banyak ulama yang wafat di dalam penjara zaman dahulu tuh. Nah, ini Sayyidina Abdullah bin Umar dibunuh, wafatnya diracuni. Kembali kepada haditsnya, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ujar Sayyidina Abdullah bin Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Ujar Nabi, buniyal Islam, agama Islam ini dibangun ala khamsin, atas 5 perkara. Jadi ini berbicara rukun Islam masih.
Agama Islam ini dibangun ala khamsin, atas 5 hal, 5 rukun tadi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wa hajjil baiti. Nah, riwayat ini haji didahulukan. Yang kelima, shaumi Ramadan, puasa Ramadan. Di dalam riwayat ini dipaling, haji dahulu, hanyar puasa. Tapi urutan yang umum selama ini kita pelajari, puasa dulu, hanyar haji, dan itu kada masalah. Intinya Islam rukunnya 5, syahadat, kesaksian, pengukuhan, pengakuan diri tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad bin Abdullah adalah utusan Allah. Kedua, mendirikan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, puasa Ramadan. Kelima, menunaikan haji. Ini istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Nah, kita baca di dalam syarah ada beberapa hal penting. Ketika mana Syekh Muhammad Jurdani di kitabnya Jawahirul Lu'lu'iyah menjelaskan lafaz wa iqamis shalah. Rukun Islam kedua yaitu mendirikan salat. Wa ruya marfu'an awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salatu. Fa in salahat salaha sairu amalih wa in fasadat fasada sairu amalih. Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, yang akan pertama kali dihisab dari seorang hamba hari kiamat, amal ibadah yang paling pertama ditakuni kena hari kiamat, as-shalah, adalah kewajiban sholat 5 waktu. Itu yang pertama ditakuni. Barataan kita yang pertama akan ditakuni Allah Ta'ala, dihisab kayak apa sholat kita, sembahyang kita. Fa in sholahat, apabila setelah ditakuni hari kiamat, ya fulan, bagaimana sholat 5 waktumu contohnya, dan ternyata sholahat, bagus sholat 5 waktunya semasa hidup, dijaga kewajiban 5 waktunya semasa hidup sampai wafat, sholaha sairu amalih, maka amal ibadah yang lain selain sholat akan dianggap baik juga, kada ditakuni lagi. Kita nih hari kiamat, meninggal dunia, kiamat terjadi, masing-masing kita ditakuni. Pertama yang ditakuni kayak apa sembahyang ikam, sholat ikam, 5 waktu ikam kayak apa. Kalau ternyata bagus, dan ingat di hari kiamat kada kau bakar rambut, kada kau bakulim, ulun bagus aja sembahyang bahari, dawa tangan, batis, kepala, anggota tubuh bepandir, bersaksi sesuai apa yang kita gawi di dunia. Kalau baik sembahyangnya bujur baik ketika hidup, salaha sairu amalih, sabarataan amal perbuatan lain dianggap baik juga oleh Allah Ta'ala. Wa in fasadat, nah ini bahaya. Kalau ternyata ketika ditakuni kayak apa sholatnya ternyata amburadul,
Salat 5 waktunya dianggap remeh, tahambur, atau jadi orang bari balang kambingan, kadang wayah-wayah semangat sembahyang, lagi kada semangat kada sembahyang, wayah dompet tabal semangat sembahyang, wayah-wayah dompetnya terjual, lawan dompetnya terjual, koler. Nangka itu fasada sairu amali. Kalau solatnya berantakan, sabarataan amal perbuatan dicatat rusak juga. Walau yang lain baik, walau yang lainnya baik amal ibadahnya, tapi solatnya tahambur, fasada sairu amali, rusak barataan. Naudzubillah min dzalik. Makanya penting benar. Saking pentingnya kewajiban salat itu, di Yaman itu ada ulama besar, almarhum As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau lahir di Yaman, wafat di Makkah. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ini mertua sekaligus gurunya guru kami Habib Umar bin Hafid. Beliau yang mendirikan ma'had atau pesantren di Baydha, Yaman Utara. Murid-murid beliau banyak, termasuk Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, ulama besar saat ini, dan banyak lagi. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu saking takutannya solat ini kalau pina ketika ditakuni hari kiamat rusak, masa kecil sidin sebelum balik dihitung sidin berapa tahun, sidin qadha salat 5 waktu ketika masih halus. Padahal kada wajib mengqadha ketika mana kita meninggalkan salat sebelum balik. Karena orang belum balik belum wajib salat. Dihitung sidin berapa tahun masa belum balik itu, diqadha sidin sesuai dengan sekian tahun masa kecil nang kada sembahyang, nang tertinggal, nang kada sempurna khusyuknya dan yang lain, diqadha sidin ribuan rakaat. Saking takutannya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, hal yang akan ditakuni kelak hari kiamat yang pertama yaitu sholat. Nah kayak apa kita? Kebanyakan kan kita umur 40 ke atas, pinggang rengkot-rengkot sudah, mata kaur-kaur, janggut mulai bahuban putih, hanya rajin kita ibadah, awak bau tanah dah. Tapi ketika masa muda kita, dari balik sampai masa remaja, sampai bujangan, sampai menikah, masing-masing kita paham diri kita, banyak sembahyang kada karuan kita tinggalkan. Adalah pian terbesit, aku harus mengqadha nih. Soalnya itu kewajiban sudah dimulai ketika mana aku balik. Tapi ketika aku balik bahari itu jahiliyah, banyak tak tinggal. Saat ini fokus mengqadha nang wajib-wajib bahari, supaya ketika ditakuni hari kiamat bersih sempurna. Pernahlah berpikir gitu? Kalau bujur hendak taubatan nasuha bujur, pikirkan qadha sembahyang. Ya kalaupun kada kawa pian hari-hari mengqadai, contohnya ketika sembahyang duhur 4 rakaat yang wajib, sembahyang lagi setelahnya 4 rakaat, niat mengqadha duhur nang pernah tertinggal bahari. Begitu pula asar, sebelum asar 4 rakaat, sembahyang lo 4 rakaat, niat qadha asar untuk nang bahari-bahari ketika balik kada tegawi, dan seterusnya. Sehingga berjalan 5 tahun pian sembahyang, 5 tahun juga pian mengqadha masa lalu pian ketika sebelum dapat hidayah. Kalau pian berpikir aku nih tua sudah, mungkin umur sisa 5 tahun, sedangkan bahari itu 20 tahunan sembahyang kada karuan tampuh, tambahi
Sebelum berjuhur 4 rakaat qadha duhur bahari, ba'da duhur 4 rakaat lagi, terus sehingga berjalan 5 tahun, paling ada 10 tahun taqadoi nang bahari. Nah kayak itu orang nang bujur-bujur hendak mendapatkan ampunan Allah dan takutan kayak apa hisab tentang sembahyang hari kiamat. Begitu pula puasa nang bahari-bahari, karena puasa rukun Islam. Pikirkan juga, jangan ketika sudah dapat hidayah, rajin dah ke masjid, rajin wah ini sembahyang, merasa satu langkah aja kok ke surga. Ini awakku bau surga dah ya. Nah ini terlalu ujub ngarannya itu. Tadi Habib Muhammad bin Abdullah Haddad, masa sidin sebelum balik itu sidin hitung, sidin qadha. Saking takutannya kayak apa kena hari kiamat ditakuni tentang sholat. Kemudian wa ita'uz zakah, rukun Islam yang ketiga yaitu menunaikan zakat. Saking pentingnya mengeluarkan zakat ini, wajaa dalam syarah, wajaa inna man lam yukhrij zakata malihi sallallahu alaihi wujuhan minadh dhulmi awil halakati yasrifuhu fiha atau yusarrifuhu fiha. Ada riwayat menyebut inna man lam yukhrij zakata malihi, barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, padahal wajib sudah mengeluarkan sampai nisab, sampai batasan wajib, dan memenuhi haul 1 tahun tersimpan, contohnya sampai batasan wajib ratusan juta duitnya tersimpan setahunan, contoh wajib mengeluarkan zakat, tapi inya kada mau mengeluarkan zakatnya 2,5%. Sallallahu alaihi wujuhan minadh-dhulmi awil halakah, maka niscaya Allah akan timpakan kepada orang tersebut aneka macam bentuk cara kezaliman dan kebinasaan menimpa dirinya, sehingga duit zakatnya nang kada tak keluar tadi akan habis untuk berobat atau memperbaiki kezaliman dan kebinasaan yang menimpa dirinya. Maksudnya kayak ini, seseorang wajib zakat, hartanya banyak, betimbun, tertumpuk setahunan, kada maunya mengeluarkan zakat karena pemalar, engken dan sebagainya. Di situ kena Allah timpakan mungkin penyakit halakah, yang mana penyakitnya tadi mengharuskan berobat, operasi, habis duit di operasi, akhirnya habis pengobatan, mohon maaf cuci darah lah dan sebagainya. Atau adzulum, Allah timpakan kezaliman, kemalingan, rampok orang, atau juntan orang, atau ditipu orang dalam bisnis dan sebagainya, yang mana di situ kemudian hartanya habis gara-gara kada mengeluarkan zakat, habisnya melalui kejahatan pada dirinya atau halakah, kebinasaan, penyakit, kecelakaan dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya penting kita tuh sadar diri dalam kewajiban menunaikan zakat. Kemudian disebut juga di sini wa hajjil baiti, dan rukun Islam selanjutnya yang seharusnya kelima tapi di riwayat ini di urutan yang keempat, menunaikan ibadah haji. Nah ini saat ini kita berada di Dzulhijjah, musim haji, karena kewajiban haji itu muakkad, waktunya sudah ditentukan, kadakawa sembarang bulan. Kapan? Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah, 8 hari tarwiyah, dan kemudian sampai hari tasyrik wukuf di Mina dan seterusnya.
melempar jumrah dan yang lain. Waktunya muakkad, sudah ditentukan dalam setahun itu bulan ini. Kewajiban haji ini pun kalau orang nang berduit kaya raya tapi kadang memperhatikan kewajiban haji, bahaya. Dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila haji baitillahi ta'ala wa lam yahuj fala alaihi an yamut in sya'a yahudiyan wa in sya'a nasraniyan." Yang artinya sabda Nabi, man malaka zadan warahilatan, siapa orang yang memiliki perbekalan, warahilatan, dan sudah berisi alat transportasi. Nah ini jar ulama maksudnya barang siapa yang sudah mampu, finansial mampu mengeluarkan biaya untuk berhaji, mampu untuk membayar tiket ini itu, mendaftar haji. Walam yahuj, tapi inya kada mau berhaji. Sudah mampu kada mau mendaftar. Sudah mampu kada ada keinginan hendak berangkat. Duit make MM-an contohnya. Duit sekian miliar sudah, rumah singganalan, mampu dah jelas itu, tapi kada mau berangkat haji. Fala alaihi an yamut insya'a yahudiyan insya'a nasraniyan, maka kada ada penghalang baginya antar dua, mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Diancam oleh Nabi. Bahasa lain, mati aja ikam sudah kadosa agama Islam, Yahudi atau Nasrani, pilih. Orang yang mampu tapi kada mau berangkat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi memang dalam mazhab kita Syafi'i, kewajiban haji itu ala tarahi, bukan alal faur. Apa ala tarahi? Bukan berarti ketika seseorang sudah mampu wajib tahun itu juga berangkat. Boleh kalau ada alasan yang kuat, boleh ditunda tahun berikutnya. Tapi azam tekadnya akan berangkat sudah. Ala tarahi, kewajibannya kada langsung faur tahun itu juga berangkat. Namun kalau ditunda-tunda, padahal ada kesempatan haji, meninggal dan kada berangkat juga, ini nang kena ancaman tadi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati bujur masalah haji ini. Jangan ada pemikiran yang aneh-aneh, bebuhan yang berduit. Apa aku haji? Menyugihakan buhan Saudi benar aja. Oh. Kamana duitnya itu? Nang sugih bebuhan penerbangan tiket, nang mengurus visa aja. Bebuhan hotel nang sugih di sana. Bah, parai haji. Itu pikiran dangkal. Bukan masalah itunya, tapi ikamnya tuh dituntut ketika sudah mampu mustati berangkat haji. La ilaha illallah. Wa hukiya an Muhammad ibn al-Munkadir, diceritakan tentang seorang yang saleh zaman dahulu bernama Muhammad bin al-Munkadir. Annahu hajja 33 hajjatan. Muhammad bin Munkadir ini orang soleh zaman dahulu. Sidin menunaikan haji itu sebanyak 33 kali. Artinya hampir tiap tahun tuh Sidin berangkat haji. Sampai 33 kali haji sudah. Falamma kana fi akhiri hajjatin hajjaha, qala wa huwa fi Arafat, Allahumma innaka ta'lamu anni waqaftu fi mawqifi hadha 33 waqfatan, fawahida an fardi wa thaniya an abi wa thalitha an ummi, wa ushiduka ya rabbi anni wahabtu 30 liman waqafa bi mawqifi hadha wa lam tataqabbal minhu. Lalu di haji yang ke-33
yang terakhir bagi Sidin. Sidin ketika itu berada di padang Arafah. Lalu Sidin berdoa, ya Allah, sesungguhnya pian tahu ulun wukuf di sini sebanyak 33 kali sudah. Di padang Arafah Sidin doa, Allahumma innaka ta'lam, ya Allah, pian tahu anni waqaftu fi mawqifi hadza 33 waqfah. Sesungguhnya ulun wukuf di sini 33 kali sudah. Fawahidah an fardi, satu untuk menunaikan kewajiban ulun sebagai orang Islam. Yang kedua haji ulun an abi, pahalanya gesan abah ulun. Wa tsalitsa an ummi, dan yang ketiga ulun hadiahkan pahalanya gesan ibu ulun, mama ulun. Wa ushhiduka ya Rabbi anni wahabtu 30 liman waqafa bi mawqifi hada wa lam tataqabbal minhu. Dan pian ya Allah, saksikan ulun sisa 30 haji lainnya, kan 33 tadi, satu gesan yang fardu, satu gesan abah, satu gesan mama di sini. Sisa 30 haji. Sisanya yang 30 ulun hadiahkan pahalanya, ujar Muhammad bin Munkadir, gesan siapapun yang wukuf di Arafah sini dan pian kada terima ibadahnya. Jadi 30 sisanya ulun hadiahkan pahala gesan siapapun yang pernah jua wukuf di Arafah sini tapi pian kada terima ibadahnya. Falamma dafa'a min Arafat ay rahala anha wa faraqaha nudiya ya ibnal Munkadir atatakarramu ala man khalaqal karama wal jud. Tiba-tiba setelah Muhammad ibn al-Munkadir ini tuntung wukuf di Arafah, selesai dari Arafah tiba-tiba ada suara. Zaman bahari hal-hal kini nampak. Tiba-tiba nudia, dipanggil, ada suara, ya ibnal Munkadir, wahai anaknya al-Munkadir, atatakarramu ala man khalaqal karama wajud, apakah engkau ini hendak berbelas kasih di atas dari zat yang menciptakan kedermawanan dan kebaikan. Artinya suara itu seakan-akan menyinggung, anaknya Munkadir, ikam ni kisah hendak berbelas kasih seakan melebihi dari yang menciptakan akan belas kasih dan kebaikan, yaitu Allah. Wa izzati wa jalali, demi keagunganku dan demi kehebatanku, laqad ghafartu liman waqafa bi Arafat qabla an akhluqa Arafat bi alfi am. Lalu jar suara tadi pulang, demi keagunganku, sungguh aku telah mengampuni siapapun yang wukuf di Arafah sebelum aku ciptakan Arafah ini selama 1000 tahun sebelumnya. 1000 tahun sebelum aku ciptakan Arafah, ngaran-ngaran yang sudah ditakdirkan wukuf di sini sudah aku ampuni seberataan, ujar suara itu. Jangan ikam kisah hendak menghadiahkan 30 haji lagi. Nah, ini bahari kayak itu. La ilaha illallah. Kisah dari Imam Muhammad ibnil Munkadir. Lalu wa shaumi Ramadan, yang kelima dalam urutan riwayat ini yaitu puasa Ramadan. Di sini ada hal penting. Nukila an Ibni Hajar anna tamanni zawali Ramadan minal kabair. Seseorang yang ketika bulan Ramadan muncul dalam hatinya kehendak lakasipang tuntung puasaan. Nah, ini sedikit muncul dalam hatinya lakasija sudah tuntung puasaan ini muyak kayak itu. Nah, ujar Imam Ibn Hajar, hal semacam ini yang muncul di hati seorang hamba termasuk kategori kabair, dosa besar. Na'udzubillah min dzalik.
Rawahu Bukhari wal Muslim. Selanjutnya al haditsur rabi an Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan yang kita baca di kegiatan kali ini bermanfaat dan diberikan taufik kemudahan untuk mengambil kebaikan dan mengamalkan apa yang kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Adzan.